незаметно нахрен тохать. Их рэп лишь вызывает хохот. Смотри, как с нами хип-хоп приходит новая эпоха. Мы говорим о переменах, граффити на стенах. Сюжеты из жизни улиц были вытканы на них, как на гобеленах. Без проблем я несу, я несу, я несу. Yaitu Conbreed Akar, penulis grafiti modern pertama secara luas dianggap sebagai roti jagung, seorang siswa sekolah menengah dari Philadelphia, yang pada tahun 1967 mulai menandai tembok kota untuk menarik perhatian seorang gadis. Setelah kejadian itu, Conbreed menampilkan identitas di sepanjang jalan tembok sebagai karya seni. Dialah King of the Wall. Nama asli Darryl McCray, lebih dikenal dengan nama tagging Conbreed, adalah seorang penulis grafiti dari Philadelphia. Ia secara luas dianggap sebagai seniman grafiti modern pertama di dunia. McCray lahir di Philadelphia Utara pada tahun 1953 dan dibesarkan di Brewery Town, sebuah lingkungan di Philadelphia Utara. Selama akhir 1960-an, dia dan sekelompok temannya mulai membuat grafiti di Philadelphia, dengan menulis moniker mereka di dinding kota. Gerakan tersebut menyebar ke New York City dan berkembang menjadi gerakan grafiti modern, yang mencapai puncaknya di Amrik pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, dan kemudian menyebar ke Eropa. Sejak hari penandaannya, McCray telah mengembangkan hubungan dekat dengan program seni mural Philadelphia. Sejarah grafiti, topik yang kaya akan materi pelajaran dengan karakter berwarna-warni dan bahkan karya seni yang lebih berwarna. Di mana memulainya ketika mencari momen penting dari sejarah grafiti. Setiap orang akan memiliki sudut pandang mereka sendiri ketika datang ke sejarah grafiti, tetapi ada beberapa momen menentukan yang akan disetujui kebanyakan orang. Popularitas grafiti yang semakin meningkat sebagai bentuk seni telah memenangkan kesuksesan komersial bagi para senimannya dan kehadiran regulernya dalam budaya pop dan dunia seni kontemporer. Берем в плен в своих куплетах незаметно нахрен тохать. Их рэп лишь вызывает хохот. Смотри, как с нами хип-хоп приходит новая эпоха. Мы говорим о переменах, граффити на стенах. Сюжеты из жизни улиц были вытканы на них, как на гобеленах. Без проблем я несу, проблем я несу, без проблем я несу. Travelers on New York City's subways are offended daily by graffiti sprayed on subway cars and station walls in an incredible profusion. It's not funny. Cleaning off the mess is expensive. The nuisance has been aggravating enough to induce the city council to pass a law against carrying an open spray paint can into a public facility. ABC's Gregory Jackson has a report. Penulis grafiti di seluruh dunia tahu nama yang memulai semuanya, yaitu Taki 183. Taki seorang tokoh dari 183 Road Street di Washington Heights di Manhattan Utara. Tanda tangan sederhana Taki menarik perhatian seorang reporter, dan sebuah artikel muncul di The Times New York. Taki adalah orang New York pertama yang terkenal karena menulis grafiti. Taki 183 yang berasal dari bahasa Yunani, nama depannya Demetraki dan alamatnya 183 Road Street di Washington Heights. Dia bekerja sebagai utusan kaki di New York City dan akan menulis nama panggilannya di jalanan yang sering dia kunjungi. Musim gugur tahun 1970, Taki pergi ke sekolah menengah di Midtown Manhattan. Perjalanan berangkatnya selalu naik kereta. Sepanjang jalan, dia menulis Taki 183 di stasiun kereta bawah tanah dan dimanapun yang dia anggap sebagai tempat yang bagus. Dia telah melihat poster dan stiker pemilu terpampang di sekitar kota pada tahun 1968, tagnya sebagai identitas meniru dengan taktik kampanye. Demetrius menulis Taki sebagai identitas, sebuah huruf kecil untuk sejumlah nama Yunani, dan nomor jalannya.
Penandaan di sekitar New York City pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Artikel berjudul Taki 183 menumbuhkan pen pal, melahirkan segerombolan anak yang memutuskan untuk menyalinnya dan menandai nama mereka sendiri di seluruh kota. Pemberian tag pada nama menjadi sangat kompetitif, dengan mereka yang diberi tag lebih dikenal di komunitas grafiti. Taki 183 bukanlah seniman grafiti pertama yang menandai di New York, tetapi dia pasti mendapat perhatian paling besar saat itu. Luck of the draw, Taki was up a lot, so were other people. But a New York Times writer wrote an article that said Taki spawns pen pals. And all of a sudden, kids all over New York said, wow, I could write my name like that. Ancaman besar bagi para penulis grafiti tahun 1970-an, karena gerbong kereta bawah tanah telah menjadi alat penting untuk mengirimkan karya baru ke seluruh kota dan membangun reputasi, dengan penulis menggambarkan kereta dan bis kota sebagai tag internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita-cerita ini, penulis grafiti awal di New York dan Philadelphia memiliki banyak kesamaan. Mereka berani, kreatif, dan berdedikasi, ya, tetapi juga muda dan kebanyakan miskin, dengan pilihan terbatas tentang bagaimana dan di mana menghabiskan waktu luang mereka untuk berkarya. Grafiti memiliki arti khusus bagi para penulis awal ini. Seperti yang dicatat oleh sosiolog Gregory Snyder dalam bukunya, Beyond the Tag di Urban Underground New York, penandaan memungkinkan para pemuda dan pemudi ini berkesempatan untuk mendapatkan ketenaran dan rasa hormat atas perbuatan mereka. Dalam pengertian ini, Snyder berpendapat bahwa, dalam bentuknya yang paling murni, grafiti adalah bentuk seni demokratis yang bersukaria dalam impian Amerika. Dan Taki adalah anggota awal dari kolektif seniman, United Graffiti Artists, yang didirikan pada tahun 1972. Ia juga dikabarkan menjadi inspirasi untuk film tahun 1985 Turk 182. Taki 183 menjadi bapak grafiti kontemporer. Legendanya berkembang, dan rumor menyebar bahwa Taki bahkan menandai mobil dinas rahasia dan patung Liberty. Didorong oleh sifat kompetitif kehidupan perkotaan, para penulis ini menggunakan apapun yang dapat mereka temukan, dari semir sepatu hingga spidol industri, untuk menyebarkan label mereka ke seluruh kota, akhirnya mengecat kereta bawah tanah di malam hari untuk memastikan karya mereka berhasil. Dan pada tahun 1984, Wali Kota Wilson Goode mendirikan Anti-Graffiti Network dan merekrut McRae untuk membantunya menghentikan penandaan terhadap pemuda dalam kota. Jaringan anti-grafiti akhirnya berubah menjadi program seni mural, program seni publik terbesar di Amerika Serikat. Berkembang menjadi seni perkotaan dan seni jalanan yang sekarang kita saksikan. Baru-baru ini melihat sejarah grafiti di sejumlah artikel fitur, 20 tahun Senturi dan The Rise of Graffiti, secara komprehensif mendokumentasikan evolusi dari gerakan seni yang seringkali kontroversial ini di seluruh asal-usul grafiti dan bagaimana perkembangannya pada abad terakhir.
Melihat hubungan antara seniman jalanan dan musik sementara artikel Food, Sleep, Sex dan Revenge melihat sekilas bagaimana vandalisme seni jalanan telah berubah menjadi bentuk seni yang dapat diterima. Momen penting dari sejarah grafiti bukanlah tugas yang mudah, tetapi di sini kami menyajikan pilihan untuk Anda renungkan dan diperdebatkan, pengingat singkat tentang beberapa langkah penting yang telah dilakukan grafiti sejak Conbreed menuliskan namanya di seluruh Philadelphia, melalui hingga David Choi menjadi seniman grafiti terkaya di zaman modern.